Roma pasal yang 11 kita akan membaca dari ayat 19 sampai dengan 24 dengan judul Tetaplah dalam Kemurahannya. Dari 19 sampai 24 kita akan baca secara bersama saudara, tidak banyak. Dari Roma pasal 11 ayat 19 sampai dengan 24. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama. 2, 3. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka, akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Saudara, di bagian Roma pasal 11 ayat 19 sampai 20 yang kita sudah baca terpenggal, saudara, jikalau saudara bisa ingat dari beberapa minggu yang lalu sebetulnya, mulai dari pasal 10, di situ kita mendapatkan satu konteks tentang Israel, saudara, sebetulnya. Kalau kita bisa melihat secara konteks. Tapi kalau saya dan saudara hanya mengambil secara topikal, mungkin akan susah. Saya dan saudara harus membaca kembali, mengulang kembali gitu. Karena di dalam konteks itu, sebetulnya firman Tuhan itu berisi sejarah. Sejarah dari dulu, yang sampai saat ini belum selesai, dan mungkin akan sejarah yang akan terjadi nanti, saudara. Dan tentang Israel, tentang orang Yahudi, di sini sebetulnya dikatakan minggu kemarin, kalau mungkin saudara juga masih ingat, di situ sebetulnya Bang Bastian mengungkapkan pohon zaitun yang liar itu adalah orang Kristen di luar daripada Yahudi. Saudara, di situ sebetulnya ada satu bagian yang indah jikalau minggu yang lalu kita diajak untuk menghambelkan diri, saudara. Karena kembali melanjutkan apa yang kita bahas, yang kita baca, yang kita sharingkan saat ini sebetulnya, saudara. Dari Roma 10 dan 11 aja, saya belajar mendapatkan satu attitude, jikalau kita juga boleh membagikan, saudara. Bagaimana nanti saya dan saudara sebetulnya membagikan firman Tuhan. Saudara, melalui pasal 10 juga kita sudah membaca, Yesaya istilahnya komplain. Tuhan, saya ini sudah berseru-seru tentang firman-Mu, tetapi tidak ada yang mau dengar. Kemudian Nabi Elia juga berkata, Tuhan, tinggal aku ini satu-satunya, mau dibunuh, mezbah-Mu sudah dihancurkan. Tapi jawabnya apa? Aku sendiri sudah menyimpan. Ada 7.000 orang yang tidak tunduk pada Baal. Artinya di situ, saudara, sebetulnya waktu saya dan saudara nanti membagikan firman Tuhan itu, jangan mengambil itu. Kalau kita ingat Pak Thomas, don't take it for your granted. Saya dan saudara sebetulnya hanya diberikan bagian yang terbatas. Saya tidak bisa membuat saudara percaya. Saudara tidak bisa membuat saya percaya juga sebetulnya, saudara. Dan itu luar biasa di zaman saat ini, saudara. Kalau di zaman dulu orang tua kita marah, galak, anak masih bisa tunduk. Seolah di masa kerajaan begitu, saudara, masa diktator. Tapi sekarang lebih mengarah kepada masa pendidikan. Harus dikasih tahu mengapa. Bukan hanya sekedar dimarahin,
Tapi ada alasannya mengapa kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Saudara. Dan kembali sebetulnya saat ini saudara, masa di mana firman Tuhan itu harus mereka dengar dengan satu konteks itu sebetulnya untuk menolong mereka. Untuk mengembalikan manusia hidup di dalam Tuhan, saudara. Jikalau saya dan saudara hanya memaksa, ini loh firman Tuhan yang harus kamu dengarkan, saudara. Di satu sisi tidak akan bekerja, saudara. Karena sudah kebuktian semakin manusia diteriaki, semakin hati itu kebal. Saya juga baru mendengarkan cerita, saudara. Semakin manusia ini, orang ini, saudara, dikasih tahu tentang kebenaran, semakin orang ini mengancam. Aku tidak mau lagi ketemu kamu, saudara. Luar biasa. Di situ sebetulnya memberikan satu perspektif kepada saya. Biarlah saya dan saudara sebetulnya menyadari bagian kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita mengkomunikasikan firman Tuhan itu bukan menurut emosi saya yang seolah-olah memang saya mau gitu. Kalau saya emosi, saudara, seolah-olah akan saudara dengar. Seolah-olah akan membuat saudara itu telinganya jeblos masuk ke dalam, saudara. Ternyata tidak. Tidak. Dan sudah terbukti kemarin malam saya bicara dengan seseorang. Saya kasih tahu, saya kasih nasihati untuk tinggal di dalam Tuhan. Justru orang ini menentang kebenaran, saudara. Orang Kristen, saudara. Orang Kristen. Kembali saudara melihat satu bagiannya di mana saya dan saudara baca tadi. Di dalam tulisannya Paulus mengatakan mungkin kamu akan berkata, saudara. Siapa saudara di sini kalau kita boleh melihat di dalam konteksnya, yaitu orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Mungkin kamu akan berkata ada cabang yang dipatahkan. Supaya aku ini, orang Kristen di luar Yahudi dicangkokkan sebagai tunas. Di antaranya sebagai tunas, saudara. Dan kalau kita lanjutkan, Paulus menjawab, baiklah. Gitu. Mereka dipatahkan. Tetapi sebetulnya Israel saat ini dipatahkan. Karena apa kalau kita baca di dalam konteksnya? Karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, saudara. Saat ini Israel dipatahkan. Karena mereka tidak percaya. Beberapa minggu lalu kita sudah membaca. Mereka memiliki caranya sendiri, saudara. Mereka melakukan caranya sendiri. Tidak mau mengikuti cara Tuhan. Kembali sebetulnya di dalam kehidupan saya dan saudara nanti, bagaimana? Kita mau caranya sendiri? Atau kita mau minta untuk Tuhan beritahu cara Tuhan untuk saya dan untuk saudara itu hidup sebagai orang Kristen bagaimana? Sebelum nanti akhirnya saya dan saudara sendiri gagal bukan karena Tuhan. Karena kita pilih jalan sendiri, saudara. Luar biasa itu sebetulnya. Mereka merasa tahu. Mereka merasa mengerti. Ini yang harus aku lakukan, saudara. Tapi justru dari itu, ranting-ranting tersebut dipatahkan oleh Tuhan. Luar biasa sebetulnya. Saya diilhami oleh firman Tuhan ini. Agar saya dan saudara sebetulnya hati-hati. Tidak memaksakan kehendak diri. Tidak memaksakan kehendak diri, saudara. Karena waktu terus berlalu, umur kita terus tambah tua, saudara. Umur kita tidak bisa digulung lagi menjadi muda. Dan kita ulang lagi, saudara. Kita bisa mengulang lembaran baru. Tetapi apa yang sudah waste itu, sebetulnya masa kita menikmati kehidupan di dalam Tuhan itu hilang. Hilang. Ini saya bisa bawa, saudara bisa bawa ke berbagai macam. Bukan hanya di dalam pelayanan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan keluar, saudara. Bagaimana saya dan saudara sebetulnya harus mencari Tuhan senantiasa untuk melakukan kehidupan ini. Karena ketidakpercayaan mereka dan orang Kristen di luar Yahudi ini diingatkan, kamu tegak bercacat. Karena apa, saudara? Karena kamu baik? Karena kamu bisa mengerti? Bukan. Kamu tegak bercacat karena iman. Karena kamu percaya. Karena kamu percaya. Kamu saat ini menerima keselamatan karena kamu hanya percaya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Jangan kamu mencoba mendirikan pekerjaanmu sendiri untuk